Bab 649. Satu kebiasaan. Malam tiba, tapi Nancu masih belum tenang. Setelah tahu murid terakhir telah ditebus, barulah Nancu kembali damai. Semua murid yang telah berlatih di luar, segera kembali ke sekte. Segera, petinggi dari 3 sekte Nancu mengeluarkan perintah seperti itu satu demi satu untuk mencegah para murid diculik lagi. Pada saat ini petinggi dari 3 sekte pada dasarnya berkumpul di aula dan banyak orang bahkan mengeluarkan sempoa kecil, menghitung berapa banyak murid mereka yang diculik dan berapa banyak yang mereka habiskan untuk menebusnya. Lalu berapa banyak murid sekte lain yang mereka culik dan berapa banyak uang tebusan yang berhasil didapatkan. Lalu setelah melakukan perhitungan ini, pendapatan dan pengeluarannya sebanding. Namun, itu belum berakhir. Di tengah malam, Long Yi, leluhur keluarga Su, Lucy Chu dan Jeremy bertindak satu demi satu. Bukankah masih ada murid sekte Qing Yun di tangan mereka? Sekarang, 3 sekte sedang berhenti sementara, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk maju. Jika kalian tidak ingin maju, maka kami akan maju karena bagaimanapun juga pasti akan ada orang yang menjadi kambing hitam. Lalu yang paling penting adalah tindakan mereka ini akan sekali lagi memulai babak baru peperangan penculikan untuk 3 sekte. Sekte Qing Yun, datang ke puncak Gunung Qiong dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Qing Yun, datang ke puncak Gunung Hua dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Qing Yun, datang ke puncak Gunung Qing dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Qing Yun, datang ke puncak Gunung Long dan bawa uang untuk menebus muridmu. Segera, keempat suara ini terdengar satu demi satu, seperti meteorit, menabrak lautan Nancu yang damai. Persetan, masih ada lagi. Segera, Nancu mendidih, sudah hampir tengah malam dan mereka masih begitu berdedikasi. Ayo pergi untuk melihatnya. Orang yang baru saja kembali, berdandan lagi dan ingin pergi melihat drama itu lagi. Kalian saja yang pergi, aku tidak pergi. Banyak orang menggerakkan leher dan pinggang mereka. Aku sudah berlari bolak-balik puluhan kali sepanjang hari. Aku sudah tidak berlari sejauh ini dalam waktu yang lama. Terserah saja apa yang ingin mereka lakukan. Intinya aku tidak akan pergi, lagi pula pasti akan sama saja. Jika kalian tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Meski begitu, masih banyak orang yang berlarian untuk menonton drama itu, banyak orang yang menganggur. Bajingan. Di aula utama Sekte Qing Yun, Simon Gongsun marah lagi. Sekte Hang Yue, Sekte Zeng yang karena kalian sangat ingin bermain, ayo akan aku temani, teruskan penculikan murid mereka. Segera, orang-orang Sekte Qing Yun bergerak keluar secara bergiliran. Satu kelompok pergi untuk menebus orang dan satu kelompok pergi untuk menculik orang. Malam di Nancu menjadi sangat gelisah. Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Qiong dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Hua dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Qing dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Long dan bawa uang untuk menebus muridmu. Tak lama kemudian, suara-suara itu terdengar satu demi satu lagi. Pergerakan orang-orang Sekte Qing Yun sangat cepat, di mana murid-murid Sekte Hang Yue yang belum tiba di sekte setelah berlatih di luar pun diculik. Culik untukku. Zendi Yi di aula utama Sekte Hang Yue, juga menggeram seperti anjing gila. Kemudian, para master Sekte Hang Yue juga bergerak keluar secara bergiliran, seperti halnya Sekte Qing Yun, di mana satu kelompok pergi untuk menebus orang sedangkan kelompok lainnya pergi untuk menculik. Sekte Zeng Yang, datang ke puncak Gunung Qiong dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Zeng Yang, datang ke puncak Gunung Hua dan bawa uang untuk menebus muridmu.
Sekte Zeng Yang, datang ke puncak Gunung Qing dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Zeng Yang, datang ke puncak Gunung Long dan bawa uang untuk menebus muridmu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, suara-suara ini telah menyebar ke seluruh dunia. Kecepatan dan informasi Sekte Hang Yue sangatlah cepat, di mana murid-murid Sekte Zeng Yang yang berlatih di luar, diculik di tengah jalan. Bajingan, bajingan. Seperti Simon Gongsun dan Zhen Yi, suara teriakan Ken Cheng bahkan lebih keras, culik, culik untukku. Kali ini, malam di Nanchu jauh lebih hidup daripada di siang hari, di mana penuh dengan siluet pedang atau monster spiritual. Bos, bawakan aku kendi anggur lagi. Di restoran di kota kuno, Harley mendengarkan suara-suara ini dan meminumnya lebih banyak lagi. Aku sudah lama tidak dalam suasana hati yang begitu baik. Ini kuberikan padamu, kata Harley, tidak lupa meletakkan tas penyimpanan berisi 1000 batu spiritual kepada pelayan yang membawakannya anggur. Terima kasih, senior. Pelayan itu sangat senang. 1000 batu spiritual mungkin bukan masalah besar bagi Harley, tetapi bagi pelayan yang bekerja di restoran, itu pasti sebuah hal besar. Harley duduk sepanjang malam, mendengarkan suara-suara itu dengan perasaan senang. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, langit sudah cerah. Di sini, master dari 3 sekte yang telah bekerja sepanjang malam dan mereka yang menonton pertunjukan semua kembali ke tempat yang semestinya dengan mata merah. Namun, Li Kozong, Hong Luan, Vino dan Kilian Zong yang telah tidur dengan lelap, keluar dari kota kuno Qianqiu. Sebelumnya, orang-orang sekte Hang Yue yang mereka ikat masih di tangan mereka, bukan? Ketika kalian berharap bisa tidur setelah selesai, tentu saja kami akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan. Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Qiong dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Hua dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Qing dan bawa uang untuk menebus muridmu. Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Long dan bawa uang untuk menebus muridmu. Seiring suara-suara ini yang terus-menerus terdengar, Nanchu yang baru saja terdiam kurang dari 15 menit, mendidih lagi. Aku tidak pergi, aku tidak akan pergi kali ini. Para penonton yang kelelahan melambaikan tangan mereka. Mereka semua adalah sekelompok binatang buas, tidak akan ada habisnya. Rupanya begitu ramah, tidak sia-sia aku datang jauh-jauh ke sini. Di Nanchu ada tambahan satu kelompok orang, pada dasarnya mereka semua datang dari Beichu untuk menonton pertunjukan dan mereka semua adalah orang-orang kurang kerjaan. Segera, pertarungan baru di hari baru pun dimulai lagi. Zhen Yi yang marah langsung memberikan perintah, di mana tidak ada ketentuan untuk menculik murid dari sekte mana, asalkan dari sekte Qing Yun dan sekte Zeng Yang, culik mereka semua. Di sini, Kilian Song dan yang lainnya telah mengumpulkan uang tebusan dan mereka semua dalam suasana hati yang baik, lalu mereka telah kembali ke kota kuno Qianqiu. Selanjutnya, mereka tidak perlu ikut campur di dalamnya lagi, karena mereka sudah berhasil mengacaukan Nanchu dan juga 3 sekte di Nanchu, di mana tanpa perlu mereka ke sana, ketiga sekte juga akan saling menyerang. Perlahan-lahan, situasinya menjadi lebih intens. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena bukannya para murid dari 3 sekte semuanya telah dipanggil kembali ke sekte. Jadi mereka tidak dapat menculik murid, lalu target 3 sekte pun jatuh pada para tetua yang tidak kuat, tetapi tetap harus ditebus. Seiring badai berlanjut, situasinya masih jauh dari kata selesai. Seiring penculikan ini, mereka juga menjadi lebih pintar, di mana perintah dikeluarkan satu demi satu,
para tetua yang tidak kuat semuanya diharuskan mengunci diri di dalam sekte, jangan keluar-keluar, jika tidak mereka harus mengeluarkan uang untuk menebusnya lagi bila tertangkap. Alhasil, murid dan tetua 3 sekte yang biasa terlihat di mana-mana, sekarang tidak melihat satu pun. Apa yang harus dilakukan jika tidak dapat menculik siapapun? Maka tentu saja menculik putra suci dan putri suci dari keluarga bangsawan. 3 sekte benar-benar dibuat kesal kali ini, terutama sekte Zheng yang kehilangan banyak uang. Master terlemah yang dikirim untuk menculik orang lain berada di tingkatan alam Kong Ming surga ke-9, selain itu juga ada beberapa alam langit semu. Maknanya jelas, kerugian kami akan didapatkan kembali dari tempat kalian. Akibatnya, babak baru pertempuran dimulai lagi dan ketiga sekte benar-benar tidak tahu malu. Satu persatu, para master tingkat tinggi dikirim, tetapi mereka tidak bertarung, melainkan menculik orang, di mana gerakan mereka semakin terampil. Selain itu, tidak hanya 3 sekte, tetapi juga banyak master tersembunyi yang juga berpartisipasi. Karena kalian semua sudah tidak tahu malu, maka untuk apa kita masih perlu menjaga sikap? Dulu, kita tidak bisa menurunkan harga diri untuk melakukan hal semacam ini, tapi sekarang siapa yang peduli? Di bawah langit, sekelompok 3 hingga 5 orang berhenti, menggaruk-garuk kepala dan memandangi orang-orang yang menyentuh dagu mereka. Orang-orang ini pada dasarnya adalah master yang bekerja sama untuk menangkap Harley Ye. Setelah beberapa hari, bahkan bayangan Harley Ye tidak dapat ditemukan, tetapi mendengar kasus orang-orang dari 3 sekte dan keluarga besar diculik dan tebusan yang diminta tidak rendah. Cukup cepat mendapatkan uang dengan menculik orang, jadi untuk apa harus pergi mencari Harry King lagi? Banyak orang sudah menyingsingkan lengan baju mereka. Tiba-tiba, barisan tirani rakyat menjadi besar dan para master yang bekerja sama untuk menangkap Harley Ye. Pada saat ini, siapa yang masih memiliki niatan untuk mencari Harley Ye? Bagaimana kalau menculik beberapa orang untuk memeras uang tebusan jika mereka punya waktu luang? Meskipun tebusan tidak sebanyak seperti berhasil menangkap Harley Ye, namun tidak peduli seberapa kecilnya uang yang didapatkan, itu tetap uang. Semakin menculik banyak orang, maka semakin banyak uang yang akan datang. Keluarga Li, datang ke puncak Gunung Kiong dan bawa uang untuk menebus anggota keluargamu. Sekte Han Yue, datang ke puncak Gunung Hua dan bawa uang untuk menebus muridmu. Keluarga Nangong, datang ke puncak Gunung Qing dan bawa uang untuk menebus anggota keluargamu. Sekte Zheng Yang, datang ke puncak Gunung Long dan bawa uang untuk menebus muridmu. Keluarga Zhao, datang ke puncak Gunung Kiong dan bawa uang untuk menebus anggota keluargamu. Keluarga Zhou, datang ke puncak Gunung Hua dan bawa uang untuk menebus anggota keluargamu. Sekte Qin Yun, datang ke puncak Gunung Qing dan bawa uang untuk menebus muridmu. Selama beberapa hari, suara seperti itu tidak pernah terputus. Nanchu terbakar, badai ini bertiup langsung ke Beichu, Beichu mengikuti dan seluruh dinasti Dachu terbakar. Balai 1 Beichu, banyak keluarga bangsawan, 3 sekte Nanchu, banyak master rahasia dan banyak leluhur keluarga kultivator semuanya berpartisipasi. Yang paling penting adalah tidak peduli ini master dari keluarga mana, selama mereka melihatnya, mereka akan diculik secara langsung. Setelah menculik, mereka akan menuntut uang tebusan. Setelah menerima uang tebusan, mereka akan terus menculik karena uang datang sangat cepat. Terlebih lagi, ketika sudah menculik seseorang, mereka bahkan tidak tahu siapa pemiliknya, apalagi siapa yang harus diberitahu untuk menebus mereka. Hal yang paling memalukan adalah bahwa beberapa orang, bahkan setelah menerima uang tebusan, mereka tidak akan melepaskannya, melainkan terus melakukannya di tempat lain. Akibatnya,
tanah yang luas ini secara tidak kasat mata membentuk budaya, menculik orang, mengumpulkan uang tebusan, menculik orang, mengumpulkan uang tebusan. Benar-benar dosa. Di restoran kota kuno, Harley terbatuk kering dan tidak bisa menahan untuk menggosok alisnya. Bahkan dirinya sendiri tidak pernah mengira hasilnya akan menjadi seperti itu. Semula, tujuannya adalah untuk mengganggu perhatian ketiga sekte dan mengalihkan perhatian mereka dengan menculik orang, tapi siapa yang mengira bahwa situasi ini akan menjadi semakin merepotkan dan kelewatan. Bagaimana kalau aku mencari 2 orang untuk memukulnya lagi? Di aula utama Partai Tianxuan, Fuya menatap Harley di tirai air dan berbicara dengan sungguh-sungguh sambil mengelus jenggotnya. Jangan terlalu kuat. Bersambung. Bab 650. Bertemu dengan musuh lagi. Saat malam tiba, Harley masih duduk di restoran dengan santai sambil minum sedikit anggur. Sejak dia masuk ke restoran ini, dia telah duduk selama hampir 10 hari dan kekacauan yang mereka timbulkan semakin meningkat. Namun, dalam 10 hari terakhir, ada kabar baik dari kota kuno Qianqiu. Sistem teleportasi dari aula 9 keluarga Xiong, kota kuno Qianqiu dan Sekte Heng Yue telah ditembus. Sekte Yan Huang berhasil mengumpulkan beberapa keluarga dengan kekuatan yang layak. Sekte Ren Huang terus membobol markas 3 sekte. Sekarang, tujuan mereka telah tercapai, berhasil mengalihkan perhatian 3 sekte dan mereka juga menggunakan waktu berharga ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Sudah waktunya untuk berperang dengan Sekte Heng Yue. Setelah meminum habis arak di dalam cangkir, Harley menggeliat dengan ganas dan ada cahaya keemasan tajam yang berkedip di matanya. Tentu saja, tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, sebuah suara halus datang ke restoran dari jauh. Keluarga Situ dari dinasti Subarat datang ke puncak Gunung Qing untuk menebus putra suci kalian. Kami tidak akan menunggu bila kalian terlambat. Sialan. Setelah mendengar ini, sudut bibir Harley berkedut. Bukankah putra suci keluarga Situ dinasti Subarat itu adalah Harley Situ? Hebat, dia menyebabkan badai yang baik dan orang-orang dari keluarga Situ di dinasti Subarat juga terlibat, bahkan Harley Situ yang diculik. Untuk apa kamu keluar dan berkeliaran bila tidak ada urusan? Harley memarahi, berbalik dan terbang keluar dari restoran seperti cahaya ilahi. Di Gunung Qing, salah satu dari sedikit gunung agung di Nanchu, berdiri di tengah sekelompok gunung dan menjadi yang tertinggi. Dari kejauhan, berdiri di sana seperti simbol gunung. Pada saat ini, kekosongan dan bumi di sekitar Gunung Qing penuh dengan orang, membanjiri langit dan bumi. Melihat dari kejauhan, orang yang duduk di atas batu di puncak Gunung Qing adalah seorang lelaki tua bungkuk, kurus, dengan rongga mata cekung, mata merah darah dan cahaya menyilaukan berkedip di matanya. Sedangkan pemuda di sampingnya yang disegel dengan mantra terlarang, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah teman baik Harley, putra suci keluarga Situ dinasti Subarat, murid keempat dari 9 pewaris sejati Sekte Heng Yue, Harley Situ. Senior, kamu tidak boleh berbuat seperti ini, kata Harley Situ sambil menatap lelaki tua bungkuk itu. Berisik, pria tua bungkuk itu mendengus dingin, langsung menghalangi kemampuan Harley Situ untuk berbicara. Cekak, penonton dari segala arah tidak bisa menahan nafas. Ini benar-benar era di mana para penculik merajalela. Siapa bilang bukan? Seseorang mendecakkan lidahnya. Aku rasa putra suci dan putri suci dari banyak keluarga kultivasi di Nanchu semuanya telah diculik. Aku akan menculik satu besok, karena uang yang didapatkan benar-benar cepat. Di tengah diskusi, Harley yang mengenakan jubah hitam berjalan masuk ke kerumunan. Dari kejauhan dia melihat Harley Situ yang tersegel di sana.
Ini pertama kalinya ia melihat Harley situ setelah kebangkitannya. Dia tidak menyangka akan melihat Harley situ dalam keadaan seperti itu. Tak lama kemudian, Harley menyipitkan matanya sedikit dan menatap Harley situ, tubuh bayangan. Metode rahasia yang sangat misterius. Jika aku tidak memiliki mata keabadian, aku tidak akan bisa melihat bahwa Harley situ di sini adalah sebuah tubuh bayangan. Harley menyentuh dagunya, menggunakan tubuh bayangan untuk mengumpulkan uang tebusan. Bukankah orang ini tidak akan pernah dilepaskan? Yang datang untuk mengambil uang tebusan tidak membawa tubuh asli, tetapi membawa tubuh bayangan, yang berarti dia ingin memeras keluarga situ. Ketika sedang berpikir di dalam hatinya, Harley mengarahkan pandangannya pada lelaki tua bungkuk di samping Harley situ. Scotty Wang. Harley sedikit menyipitkan matanya lagi, karena lelaki tua bungkuk itu adalah leluhur dari keluarga Wang di daerah Sungai Utara Wang, Scotty Wang. Meskipun Scotty Wang tidak jauh darinya adalah seorang tubuh bayangan dan meskipun teknik penyembunyiannya luar biasa, dia masih tidak punya tempat untuk melarikan diri di bawah mata keabadian 6 jalan. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Harley, bukan karena Scotty Wang mengikat Harley situ, tetapi karena dia membunyikan pembunuhan iblis hari itu. Wajah menyeramkan Scotty Wang. Keluarga Qi di Xinjiang Selatan, Brahma Qi, Sekte Qing Yun, Faro Zhao, Sekte Zheng Yang, Chandra Wu dan keluarga Wang di daerah Sungai Utara, Scotty Wang, bukankah mereka adalah orang yang sama yang bersekongkol dengan Zheng Yi untuk berkomplot melawannya hari itu? Bagaimana mungkin dia melupakan dendam ini? Karena aku sudah di sini, aku akan pergi ke daerah Sungai Utara untuk menyelesaikan akun denganmu. Harley mencibir. Segera, dia samar-samar membuka mata keabadiannya dan menatap Scotty Wang. Segera, dengan kemampuan khusus mata keabadian, dia menemukan seberkas cahaya pada Scotty Wang yang berkali-kali lebih tipis dari sehelai rambut. Sinar cahaya menghubungkan tubuh asli dan tubuh bayangan. Jika bukan karena dia dengan mata keabadian, dia tidak akan bisa menemukannya. Kemudian, matanya sedikit menyipit ketika menatap sinar cahaya itu dan dia terus mencarinya di sepanjang sinar cahaya. Melihatnya, dia mundur, kemudian mengikuti sinar cahayanya dan terbang ke satu sisi, terbang dan masuk ke ruang hampa. Entah tahu berapa lama sebelum dia berhenti di pegunungan. Segera, dia melihat dua sosok jauh di pegunungan, tempat Scotty Wang duduk bersila dan Harley situ yang masih disegel. Senior tidak lebih dari sekedar menginginkan uang. Seberapa banyak yang kamu inginkan, kamu cukup katakan secara langsung. Mengapa harus begitu repot-repot? Harley situ berkata, tidak lupa melirik Scotty Wang di sampingnya. Dengan membawa tubuh bayanganku ke sana, bukannya itu artinya kamu ingin memeras keluarga situ beberapa kali? Kamu sangat berharga, bagaimana aku bisa rela melepaskanmu? Scotty Wang tersenyum tipis, memperlihatkan dua baris gigi putih dan ada cahaya redup di matanya, yang tampak sangat suram di bawah malam yang gelap. Apakah kamu tidak takut diejek oleh generasi mendatang? Harley situ mencibir. Mereka bahkan tidak tahu siapa aku, jadi bagaimana mungkin mereka akan menertawakan aku? Scotty Wang tertawa main-main. Mereka tidak tahu, tapi aku tahu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan Harley yang mengenakan jubah hitam berjalan keluar dari ruang hampa dan menatap Scotty Wang sambil tersenyum. Melihat Harley, Scotty Wang tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening. Reaksi dia ini wajar, karena dia tidak menyadari keberadaan Harley sebelumnya. Patut diketahui bahwa dia adalah kultivator alam langit semu. Ketika seseorang mendekat, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Di samping, mata Harley situ menyala dan dia merasa memiliki harapan untuk melarikan diri. Siapa kamu? Di sini,
Scotty Wang menatap Harley Ye dengan dingin. Panggil saja aku Harry Qin. Harley Ye memelintir lehernya dan merobek jubah hitamnya. Ini Harry Qin. Harley situ mau tidak mau melihat dari atas hingga bawah ke arah Harley Ye. Nama dewa pembunuh Harry Qin terlalu terkenal, tidak ada orang di dinasti Dacu yang tidak mengenalnya dan dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Kamu adalah Harry Qin. Di sini, Scotty Wang juga melihat dari atas hingga bawah ke arah Harley Ye dan alisnya berkerut dari awal hingga akhir karena dia tahu bahwa Harley Ye sangat kuat dan yang paling penting adalah Harley Ye muncul di sini larut malam, pasti memiliki tujuan lain. Bisa saja itu palsu. Harley Ye menunjukkan 2 baris gigi seputih salju. Tapi aku tidak tahu apa tujuan saudara Qin datang ke sini larut malam, kata Scotty Wang dengan suara yang dalam dan kewaspadaannya tidak bisa tidak meningkat. Bukan masalah besar. Harley Ye menunjuk Harley situ, aku menginginkan orang ini. Sombong sekali. Scotty Wang mencibir dan mendengus, aku tidak tahu sudah mengerahkan berapa banyak usaha untuk menangkapnya. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya dengan begitu mudah? Dengar dari maksudmu, apakah kamu berencana untuk tidak memberikannya? Harley Ye memandang Scotty Wang dengan penuh minat. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Mata Scotty Wang tiba-tiba menjadi dingin dan dia menyerang tanpa peringatan. Cahaya samar jaringnya secepat kilat dan itu mendekat ke arah alis Harley Ye. Harley Ye mencibir dan sudah bersiap di hatinya sejak awal, lalu segera melangkah maju 1 langkah, dengan mudah menghindari bayangan jari Scotty Wang. Segera, suara dentang pedang terdengar dan pedang perak yang ditutupi dengan guntur muncul di tangan Scotty Wang. Pedang itu memiliki pengetahuan dan tidak ada bandingannya. Pergi mati. Mata Scotty Wang penuh dengan keganasan, seolah-olah dia telah melihat akhir dari kematian tragis Harley Ye. Apakah kamu berhak? Harley Ye mendengus dingin, bukannya mundur, melainkan maju dan mengerahkan tinju bahu Wang. Di tempat, tinju Harley Ye menjadi penuh darah, tetapi tubuh yang mendominasi dari tubuh suci zaman purba, juga mengenai Scotty Wang, yang membuat pedangnya retak. Tidak menyangka sebegitu kuatnya. Ekspresi Scotty Wang membeku dan dia segera berbalik dan melarikan diri, karena dia tidak yakin bisa membunuh Harley Ye dan yang paling penting adalah dia tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya. Mau kemana? Di belakangnya, Harley Ye menginjak teknik langkah dewa mistik dan langsung mengejarnya. Aku bahkan sudah memberikan orangnya kepadamu, jadi apalagi yang kamu inginkan? Melihat Harley Ye mengejarnya, wajah Scotty Wang berubah suram. Aku berubah pikiran, kamu lebih berharga daripada Harley situ. Harley Ye tersenyum santai. Kamu sedang cari mati. Scotty Wang sangat marah dan segera menghentikan tubuhnya, lalu memuntahkan kabut darah, berubah menjadi lautan darah, yang bergerak ke arah Harley Ye. Hal kecil. Harley Ye mencibir. Lalu aura darah tubuh suci zaman purba melonjak di lautan diafragmanya dan sebuah galaksi emas muncul di bawah kakinya serta ada langit berbintang di bagian atas kepala. Di tempat, lautan darah Scotty Wang dihancurkan menjadi kabut darah, kemudian dia dihancurkan menjadi kabut darah. Segel Suantian. Seiring teriakan lembut dari Scotty Wang, segel besar yang menutupi langit langsung bergerak ke bawah. Harley Ye masih kuat dan mendominasi, melawan langit dan banyak metode rahasia seperti tinju bahu Wang, Mighty Dragon, 1000 segel naga dan beberapa metode rahasia lainnya dicampur dalam sekejap, lalu dengan satu pukulan, segel yang menutupi langit meledak, bahkan Scotty Wang terpukul mundur. Bagaimana bisa begitu kuat? Ekspresi Scotty Wang berubah lagi, berbalik dan melarikan diri, mengetahui bahwa gelar Harry Qin sebagai dewa pembunuh, bukan hanya sekadar kata-kata belaka. Masih mau pergi? Harley Ye mendengus dingin dan bejana ilahi Daluo langsung melesat dari sela-sela alisnya. Seiring suara senandungan,
bejana ilahi Daluo bergetar seketika dan ada aura misterius di sekujur tubuhnya. Lalu tulisan ramalan surgawi pun muncul, berbaris sendiri dan juga terdengar suara surgawi. Di tempat, Scotty Wang terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Teknik Feng Shen. Harley Ye telah mengeluarkan pedangnya. Dia seperti angin dan juga secepat bayangan, di mana serangan tunggalnya sangat kuat dan tak tertandingi. Melihat ini, ekspresi Scotty Wang berubah drastis, karena dia jelas bisa merasakan betapa menakutkannya pedang itu. Bersambung.